Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laude Aprajab Nadia. Salam bahagia untuk kita semua. Pagi hari ini begitu sangat cerah. Sebagaimana biasa, sebelum saya beraktivitas menyelesaikan beberapa bacaan untuk buku referensi, kemudian dinikmati dengan didampingi dengan sarapan pagi dengan menu yang paling utama adalah kopi kahawaku. Kawan-kawan semua, pagi itu tanpa menikmati kopi kahawaku begitu sia-sia, karena kopi kahawaku ini sebagai suplemen bagi kita untuk lebih energik, berpikir kreatif dan inovatif, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sangat fit. Tentunya kopi kahawaku ini juga dapat menyodorkan kebahagiaan tersendiri, karena ada sesuatu yang memberikan nilai plus terhadap rasa yang ada dalam kopi kahawaku. Unik kalau kita menikmati kopi kahawaku di pagi hari, itu seperti kita menikmati kopi-kopi zaman dulu, yang mana orang-orang tua kita dulu dalam mengolah kopi itu dengan cara yang sangat sederhana dan tradisional. Begitu luar biasanya sensasi rasa yang dihasilkan dari kopi itu, karena sangat alami dalam proses pengolahannya. Nah, ini yang terjadi pada kopi kahawaku ketika kita menikmatinya pada pagi hari. Ya, yang tadinya kalau kita meminum jenis minuman yang lain, ya 2-3 jam kita sudah menurun stamina. Tapi kalau kita menikmati kopi kahawaku ini, energitasnya sangat tinggi sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Tentu saja bukan hanya minum kopi kahawaku, ya harus ada goreng-gorengan, kue-kue, dan ini penting sekali bagi kawan-kawan semua, para konsumen kopi kahawaku yang sudah menikmati kopi kahawaku hari ini, dan juga yang mendengarkan video ini yang belum menikmati kopi kahawaku, saya kira rugi, karena kopi kahawaku ini kalau dalam pertandingan tinju ini juara dunia, ya pukulannya dahsyat. Ada 2 cara kawan-kawan penikmat kopi kahawaku yang sudah lama mengkonsumsi kopi ini dalam menikmatinya. Ada yang menikmati kopi kahawaku di pagi hari tanpa dicampur dengan gula, ada juga yang meminum kopi kahawaku yang sudah diberikan gula sedikit. Ini tergantung bagaimana kita menikmatinya. Tapi kalau saya coba menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa kalau kita membuat kopi kahawaku tanpa gula di pagi hari itu agak sensasinya berbeda dengan kita mencampur dengan gula. Lebih kuat, lebih strong kita meminum kopi kahawaku tanpa gula. Akan tetapi bukan berarti ketika dicampur dengan gula ada sedikit perubahan kekuatannya, tidak. Tapi ini berbicara tentang kebiasaan kita dalam menikmati kopi kahawaku. Kalau saya sendiri pagi hari minum kopi kahawaku tanpa gula. Kalau malam hari saya sedikit memberikan gula. Ya, agak ada sensasi yang berbeda. Mungkin karena pagi hari ini saya akan beraktivitas sangat panjang, sehingga kekuatan rasanya itu saya butuhkan itu lebih kuat.
Jadi kalau dulu kita meminum kopi-kopi orang tua yang ditumbuk, yang dihaluskan, kalau kita menikmati rasanya itu ada sedikit pahit-pahit. Biasa kita minum itu, setelah minum rasa pahit kopi itu tidak terasa di lidah, tidak begitu lama terasa di lidah, tapi yang paling terasa ini kita di kerongkongan. Artinya kita menikmati rasa kopi itu di kerongkongan cukup lama. Artinya ini adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh produk kopi. Karena bagi penikmat kopi, menikmati kopi itu tidak cepat. Dia tidak mengenalkan rasanya, tapi dia menikmati di kerongkongan. Nah, ini kopi kapaku kalau kita minum pagi, ya, apalagi kalau yang tidak terbiasa tanpa gula, berikan sedikit gula, diaduk. Itu rasanya itu terasa di leher. Ya, artinya memang original dari kopi kahawaku ini dipertahankan. Karena kita merujuk filosofi kahawaku. Bagaimana orang-orang tua dulu menggunakan kopi kahawaku ini sebagai salah satu alat demokratisasi dan komunikasi antar tetangga, antar kelompok, antar wilayah, sehingga terjadi sebuah harmonisasi kekeluargaan yang sangat kuat. Ya, jadi setiap kali ada momen acara misalnya, ya, sebelum tetangga, para kerabat dan keluarga datang, itu kopi kahawa dulu namanya, zaman dulu kahawa itu disajikan, dibuat dalam jumlah yang takaran yang banyak, satu cerek besar, termos air, tempat air minum yang besar, kemudian disuguhkan di tetangga, dan sebelum bekerja mereka menikmati kopi itu. Nah, kemudian karena ada hikmah bahwa dengan menikmati kopi itu mereka bisa berkomunikasi, hubungan kekeluargaan itu semakin kuat. Ya, mereka juga berbincang-bincang, bukan hanya seputar bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas kepanitiaan dalam acara kekeluargaan, tapi mereka membicarakan hal-hal yang lebih substansi dalam banyak hal yang diceritakan. Dan ini adalah kekuatan dari kopi yang dibuat oleh orang tua kita dulu. Kemudian ketika ada perselisihan dalam berkomunikasi, kopi itu sebagai jembatan. Karena sensasi rasa itu adalah sesuatu yang dirasakan setiap permasalahan yang ada di antara dua yang berseteru. Ya, artinya permasalahan itu dibawa pada suatu kenikmatan dengan menikmati kahawa. Jadi ini adalah alat untuk komunikasi, alat untuk memperkuat tali persaudaraan, alat untuk memperkuat tali silaturahmi antara sesama tetangga dan kerabat. Sehingga kahawaku itu memiliki filosofi yang sangat tinggi. Bagaimana kita mendorong agar nilai-nilai fundamental dari kahawa yang dibawa oleh nenek moyang kita dulu itu tetap melekat dalam produk ini. Ini yang kita tunjukkan, sehingga kita selalu mempertahankan performa dari rasa, aroma, tekstur dari kopi ini. Kenapa? Karena ini yang kita perlagangkan ini bukan hanya bisnis kopinya, tapi nilai filosofi yang terkandung dalam kahawaku itu, yang berfungsi untuk bagaimana mendorong persemakmuran, persaudaraan, tali silaturahmi, sehingga nilai-nilai fundamental dalam kerukunan itu sangat kuat. Ya, ini yang kita tunjukkan dalam kahawaku. Sehingga bagi penikmat kopi, banyak kawan-kawan datang ke rumah. Setiap datang, saya selalu sajikan kopi kahawaku. Ada yang mengolah sendiri, silakan mengolah sendiri ke belakang. Mumpung sini datang di gudangnya kopi, silakan kita nikmati bersama-sama. Pagi hari ini ya saya coba berbincang dengan kawan-kawan terkait bagaimana arti pentingnya pagi hari kita sarapan dengan kopi kahawaku.
sangat terasa sensasi kopinya, sehingga membuat saya merasa rugi kalau dalam satu hari tidak minum kopi kawaku. Kalau saya berpergian, dimanapun saya berpergian, ada kegiatan di luar daerah, ada kegiatan riset kerjasama dengan pemerintah daerah, ya saya selalu membawa kemasan kopi kawaku. Karena kalau saya menginap di hotel-hotel, saya yang selalu tanya bukan sudah ada kopi diri, sudah siap sarapan tidak. Saya selalu tanya ada air panas, ya, ya, atau disiapkan di hotel. Saya seduh sendiri, ya. Saya tinggal mencari teman pasangannya. Jadi pasangannya di kue, ya. Sederhana sarapan kita, minum kopi kawaku dengan kuenya, enak sekali rasanya. Yang paling enak itu pada saat hari Minggu, ya, sebelum kita biasanya saya Sabtu Minggu itu pergi ke lahan untuk melihat perkembangan tanaman kopi. Kalau Sabtu di Moramo, hari Minggu itu di Nanga-Nanga, melihat perkembangan bagaimana kopi yang sudah kita tanam. Ya, kalau Sabtu dan Minggu itu, terutama hari Minggu itu, saya biasa menikmati kopi kahawaku dengan ubi rebus, ubi kayu rebus. Itu nikmat sekali. Bagaimana kita merasakan sensasinya? Artinya kita padukan antara olahan tanpa menggunakan bahan-bahan tertentu, bahan-bahan campuran dengan kopi kawaku, itu nikmat. Ya, artinya kita sudah mulai langsung berpikir, langsung kita arah pikiran kita itu 5 kali jauh ke depan untuk melakukan hal-hal yang produktif dan positif. Itu kalau kita menikmati kopi kawaku. Yang paling nikmat lagi kalau malam Minggu, saya biasa naik di lantai 2. Kebetulan lantai 2 belum kelar, tapi di sana kita bisa melihat pemandangan terbuka, kita bisa melihat alam sekitar. Saya selalu minum kopi kahawaku itu dengan pisang goreng. Wah, itu nikmat sekali. Dia malam Minggu kita duduk, ya anak-anak kalau lagi belajar, saya dan istri ke atas menceritakan bagaimana anak-anak, bagaimana kehidupan kita sekarang dan ke depannya. Jadi saya selalu ditemani oleh kopi kahawaku dan pisang goreng, apalagi itu pisang kepo, enak sekali. Yang saya sedikit senang yang sedikit lebih matang, karena menurut saya itu lebih gurih kalau digoreng. Ya, itu cerita-cerita tentang bagaimana kita minum kopi kahawaku itu nikmat sekali. Kalau malam Minggu kita di atas itu jam 8 karena sampai jam 10 cerita-cerita, habis kopi ya turun. Ya, pagi lagi, tengah malam kalau anak-anak semua sudah tidur, ya saya melaksanakan aktivitas. Ya, kadang dalam satu hari 3 gelas minum kopi kahawaku. Karena ini faktor kebiasaan dan memang nikmat sekali kita mengkonsumsi kopi kahawaku ini. Awalnya dulu saya tidak senang minum kopi, tapi setelah berbisnis kopi kahawaku, perlahan-lahan ini menjadi suatu kebiasaan, dan hari ini tidak pernah ketika tidak minum kopi kahawaku dalam satu hari terasa ada sedikit yang hilang dalam diri saya. Karena ini sudah menyatu dalam nada daging. Bukan hanya kita bicara tentang persoalan bisnis kopi kahawakunya, akan tetapi memang saya lebih mengarah pada bagaimana kopi kahawaku ini membawa kenikmatan dan kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah juga, ya saya bersyukur istri saya sudah sangat lihai sekali dalam meracik takaran-takaran kopi. Biasa ada sensasi, ada perubahan-perubahan. Kadang sarapan ada berubah rasa, ada sedikit lagi lebih kuat. Malam lagi ada nih, karena kebiasaan meracik juga membuat formula-formula, dan ya ketika kopi itu dibuat oleh orang lain atau bahkan saya sendiri yang buat, agak sedikit berbeda rasanya. Artinya ini luar biasa bahwa makna dari kopi kahawaku ini juga memperkuat rasa terhadap diri saya untuk bagaimana menyajikan sesuatu yang terbaik. Bukan hanya produk kopi yang terbaik, tapi menakarnya, bagaimana mencampur, mengaduk. Karena ini saya pelajari, ternyata ada caranya untuk mengaduk. Ya, berapa kali adukan, kemudian bagaimana cara mengaduknya. Karena itu akan mengeluarkan aroma sensasi, kandungan-kandungan yang terdapat pada kopi kahawaku, sehingga keluar. Sehingga saya pelajari, iya,
yang pada akhirnya saya bergantung sama istri saya untuk membuat kopi kahwaku, karena ada rahasia sensasi yang pada saat membuat kopi kahwaku itu. Ini sangat menarik bagi saya, karena untuk mendorong kawan-kawan menikmati kopi kahwaku, tentunya saya perlu bercerita yang seperti tadi terkait bagaimana nikmati kopi kahwaku. Yang paling nikmati juga kopi kahwaku ketika misalnya sebelum saya turun ke lokasi bersama dengan tim penelitian saya, kita duduk rembuk. Jadi kemudian dalam diskusi itu disajikan minuman kopi kahwaku dengan gorengan. Wah, itu luar biasa enaknya. Ya, biasa kawan-kawan saya datang, ya kita memang sudah standby. Jadi ada beberapa kekhasan dari kawan-kawan. Ada yang suka minum kopi kahwaku dengan kue, ada kue olahan tanpa gorengan, ada yang suka menikmati kopi kahwaku dengan gorengan. Sehingga pada saat mereka datang, silakan nikmati sendiri, pilih sendiri mana yang akan dimakan. Karena ini adalah saya coba memberikan kebiasaan kepada kawan-kawan penikmat kopi, silakan menikmati kopi itu dengan merdeka. Ya, jangan menikmati kopi tanpa kemerdekaan. Karena kopi kahwaku ini mendorong kemerdekaan yang hakiki dalam diri kita. Sehingga ketika kita menikmati, merasakan kopi kahwaku itu, kita buat diri kita ini merdeka tanpa ada beban. Karena kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita tidak merasa terbebani dan merasa bahagia tanpa ada hal-hal yang mengganjal dalam diri. Kopi kahwaku itulah salah satu obat kemerdekaan bagi diri kita. Sehingga saya katakan kepada teman-teman saya, hati-hati kalau minum kopi kahwaku itu, jangan tergesa-gesa seperti itu. Jangan seperti kita meminum sirup, meminum jus, meminum air putih langsung di tos satu kali. Tidak, bukan seperti itu cara minum kopi kahwaku. Cara minum kopi kahwaku itu secara perlahan-lahan. Ya, kita betul-betul menikmati bahwa yang masuk itu berlian. Ya, bukan air. Kita menjadi yang masuk ini berlian. Jadi kita nikmati secara perlahan-lahan, kita rasakan, ya kita nikmati. Karena itulah yang kita harapkan. Kepuasan itu bukan jumlah volume ukuran gelas yang kita minum, tidak, bukan itu ukurannya, tapi setiap volume air dalam takaran kopi kahwaku ini itu memiliki sejuta rasa. Oleh karena itu kita nikmati dengan penuh sensasi. Saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, karena juga ada juga kebiasaan teman-teman tuh minum kopi kahwaku. Kalau satu gelas begini 3 kali minum. Saya perhatikan, dibiarkan dulu dingin, kemudian saya perhatikan satu gelas begini 3 kali minum. Saya tanya, bagaimana volume rasa ketika minum seperti itu? Enak katanya. Tapi coba nikmati dia. Mau apakah dia panas, apakah kopi kahwaku ini panas atau dingin? Ya, jangan diminum lalu jumlah yang banyak seperti itu. Jadi satu gelas ini sampai 10 kali kita minum, kita akan rasakan perbedaannya ketika kita menikmati secara perlahan-lahan, kan kita menikmati secara cepat. Ya, saya sampaikan ke kawan-kawan, begitulah caranya kalau minum kopi kahwaku, tidak sembarangan. Ya bukan hanya di pagi hari. Ya, kalau kawan-kawan mau minum kopi kahwaku bisa siang hari, sore hari, kapanpun. Ya, saya sangat terkesima dengan cerita ada tukang tetangga. Ketika awal mula saya ajak ke rumah minum kopi kahwaku, pada saat itu dia lagi istirahat. Kebetulan yang punya rumah itu keluar, ya datang, saya ajak, bilang, sini Pak, kita bincang-bincang dulu sambil minum kopi. Ada kopi Pak? Iya ada, saya punya kopi sendiri, namanya kopi kahwaku. Setelah minum, ini tukang ini langsung terlena. Saya bilang, Pak, sudah waktunya untuk bekerja. Ya, kalau Bapak mau, ini ambil 1 bungkus, silakan. Ya, sampai hari ini akhirnya dia cerita sama saya, Pak,
Saya sudah banyak menikmati kopi. Iya, segala macam jenis kopi saya nikmati, mulai kopi pabrik besar, kemudian kopi-kopi lokal, bahkan diracik sendiri. Ini beda, Bu. Beda, Pak. Ini Bapak ini beli di mana kopi ini? Saya bilang ini kopi, ini produk saya. Ya, oh begitu. Saya tahu saya Bapak dosen. Iya, betul. Tapi kopi kahawaku ini salah satu bisnis yang saya sudah lakukan sudah bertahun-tahun. Oh, ini beda, Pak. Agak beda rasanya, enak, nikmat, kayak ada strong, kuat, Pak. Saya bilang, iya, Pak. Nah, silakan Pak nikmati. Nah, ini gratis untuk Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa membanding-bandingkan dengan yang selama ini Bapak nikmatinya. Betul, Pak, saya senang sekali, ini kopi kawaku luar biasa. Ya, ya, terima kasih, Pak. Jadi ini cerita sehingga terkesan begini. Artinya ketika seseorang yang betul-betul menjadi penikmat kopi kahawaku, hanya dalam sekali dia disuguhkan ketika seseorang menjadi penikmat kopi, ketika disuguhkan kopi kahawaku hanya sekali saja, dia sudah bisa membedakan sensasi antara kopi-kopi yang pernah dia nikmati. Jadi inilah cerita-cerita menarik. Jadi kawan-kawan semua yang menjadi penikmat kopi, silakan menikmati kopi kahawaku. Yang belum menikmati kopi kahawaku dan belum menjadi konsumen, silakan beli kopi kahawaku, silakan nikmati. Kopi kahawaku bebas diminum kapanpun, terserah bagaimana kebiasaan kita. Akan tetapi setelah minum, saya dan percaya kebiasaan itu akan berubah untuk memilih kopi kahawaku menjadi satu-satunya minuman yang menyertai setiap aktivitas kita setiap hari. Baik, saya kira cukup bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya sambil lupa sarapan pagi. Terlalu asik berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, selamat menikmati kopi kahawaku. Salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa di lain waktu. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini sehingga kita bisa menyuguhkan informasi-informasi yang menarik, bukan hanya dalam bisnis kopi kahawaku, tapi dalam channel ini kita menyajikan beberapa item karena manajemen kopi kahawaku telah membangun 3 level bisnis, bisnis hulu, bisnis proses, dan bisnis hilir. Selain itu, selain 3 level bisnis yang mensupport kopi kahawaku, juga kita mengembangkan bisnis-bisnis lain di sektor perikanan sebagai kompetensi saya di bidang perikanan. Jadi ini cita-cita kita. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.